Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pengauditan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi yang berjudul Laporan Audit. Izinkan saya, Ida Oktaviani, bersama keempat rekan saya yaitu Dimas Sahril, Hinda Rahmawati, Muhammad Fajrul Noval, dan Umi Nuryasinta. Baik, langsung saja kita mulai dari laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian ada 8 bagian. 1. Judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. 2. Alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. 3. Paragraf pendahuluan. Paragraf pertama, laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. 4. Tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab tanggung jawab auditor. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah melaksanakan sesuai dengan standar yang telah berlaku di Amerika Serikat. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dari buku audit yang dikumpulkan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor, yakni bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi yang telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. 6. Paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. 7. Nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. 8. Tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Kondisi-kondisi yang menerbitkan laporan standar audit tanpa pengecualian. 1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. 2. Bukti audit yang telah cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. 3. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai
Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dalam laporan keuangan. 4. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar auditing PCAUB. Perbedaan pelaporan audit untuk perusahaan publik. 1. Laporan audit standar tanpa pengecualian berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Terdapat 3 paragraf. Paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, dan paragraf pendapat. 2. Auditor perusahaan publik berukuran besar juga harus menerbitkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan, mengharuskan laporan manajemen tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan gabungan. Auditor dapat memilih untuk menerbitkan laporan terpisah. Isi laporan terpisah. 1. Paragraf pendahuluan. Ruang lingkup dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sementara paragraf pendahuluan menyoroti tanggung internal atas pelaporan keuangan. 2. Paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. 3. Laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 4. Laporan itu menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat yang menyatakan keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal. 5. Meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun terkini. 6. Paragraf terakhir dari laporan itu menyertakan sebuah referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang auditor laporan keuangan. Audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar baik menurut standar accounting, ACIPA, atau PCAUB. 1. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Maksudnya, apabila terjadi perubahan yang material, auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf pendapat yang membahas sifat perubahan tersebut serta mengarahkan para pembaca ke catatan kaki yang membahas perubahan itu. 2. Keraguan yang substansial mengenai going concern. Maksud dari going concern adalah kelangsungan hidup suatu usaha. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian yaitu 1. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. 2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. 3. Kehilangan pelanggan utama. 4. Pengadilan. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal masalah lain. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Pembatasan ruang lingkup.
Ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit oleh klien dan pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor. 2. Laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, auditor tidak independen. Maksudnya ada 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan menurut 3 kondisi tersebut. Yang pertama yaitu pendapat wajar dengan pengecualian, yang kedua pendapat tidak wajar, yang ketiga menolak memberikan pendapat. Materialitas. Materialitas yaitu suatu salah saji dalam laporan keuangan yang dapat dianggap material jika pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan. Materialitas sendiri yaitu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang dapat diterbitkan dalam situasi tertentu. Situasinya akan berubah total bila jumlahnya begitu signifikan sehingga keseluruhan laporan keuangan akan dipengaruhi secara material. Tingkatan materialitas untuk menentukan jenis pendapat. Yang pertama yaitu jumlahnya tidak material. Apabila ada salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Karena itu, pendapat wajar tanpa pengecualian layak diterbitkan. Contohnya yaitu ketika mencatat asuransi dibayar di muka sebagai aset pada tahun sebelumnya, dan memutuskan untuk membebankannya dalam tahun berjalan guna mengurangi biaya pemeliharaan catatan. Ini berarti manajemen gagal mematuhi PSAK, tetapi jika jumlahnya sedikit, maka salah saji tersebut tidak material dan laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dapat diterbitkan. Yang kedua yaitu jumlahnya material, tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Contohnya yaitu pengetahuan akan salah saji yang besar dalam aset tetap mungkin akan mempengaruhi keinginan pemakai untuk meminjam uang kepada perusahaan jika aset itu adalah jaminannya. Untuk mengambil keputusan tentang tingkat materialitas, apabila terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat di luar pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi semua pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa salah saji material, tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga yaitu jumlahnya sangat material atau begitu pervasif, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya yaitu jika persediaan merupakan saldo terbesar dalam laporan keuangan, maka salah saji yang besar mungkin akan begitu material, sehingga laporan auditor harus menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dipandang sebagai telah disajikan secara wajar. Apabila terwujud tingkat materialitas yang tinggi, auditor harus menolak memberikan pendapat atau memberikan pendapat tidak wajar tergantung pada kondisi yang ada. Hubungan materialitas dengan jenis pendapat. Tingkat materialitas yang pertama tidak material. Signifikan bagi keputusan pemakai yang layak, yaitu keputusan pemakai cenderung tidak dipengaruhi. Jenis pendapatnya yaitu wajar tanpa pengecualian. Tingkat materialitas yang kedua yaitu material. Signifikan bagi keputusan pemakai yang layak, yaitu keputusan pemakai cenderung dipengaruhi hanya jika informasi yang dipertanyakan sangatlah penting untuk keputusan spesifik yang diambil. Laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Jenis pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. Tingkat materialitas yang ketiga yaitu sangat material. Signifikan bagi keputusan pemakai yang layak, sebagai besar atau seluruh keputusan pemakai yang didasarkan pada laporan keuangan, kemungkinan besar akan terpengaruhi. Jenis pendapatnya yaitu menolak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan.
Pembatasan ruang lingkup audit dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembatasan yang disebabkan oleh klien. Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Dalam kasus ini, standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat tergantung pada materialitasnya. Yang kedua yaitu pembatasan yang disebabkan oleh kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Apabila terjadi hal seperti ini, maka ruang lingkup dan pendapat wajar mungkin akan diterbitkan. Alasan bagi klien untuk memberlakukan pembatasan ruang lingkup audit dapat berupa keinginan untuk menghemat fee audit dan dalam kasus konfirmasi piutang usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara klien dan pelanggannya apabila jumlah yang dikonfirmasikan ternyata berbeda. Proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai atau menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Laporan audit wajar tanpa pengecualian standar diterbitkan jika kondisi-kondisi tersebut tidak ada. Yang kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Yang keempat, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda. Guna membantu auditor menuliskan laporan audit, selain itu, terdapat partner yang memiliki keahlian khusus menulis atau mereview seluruh laporan audit sebelum diterbitkan. Auditor seringkali menghadapi situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi, yaitu membutuhkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian atau modifikasi dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Next. Situasi-situasi berikut merupakan contoh ketika diperlukan situasi-situasi berikut merupakan contoh ketika diperlukan lebih dari satu modifikasi dalam laporan. Yang pertama, auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan. Yang ketiga, terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan dan informasi mengenai ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Dan yang terakhir, terdapat deviasi terhadap generally accept accounting principle dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten. Next, akuntansi internasional dan standar auditing. Auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Auditor mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Amerika Serikat sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Carlos Incorporate pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta hasil operasi, laba komprehensif, perubahan ekuitas, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Next. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan atas penyampaian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.